Siang, Kak. Siang, Kak. Saya senang Anda sudah datang hari ini. Bagaimana perasaan Anda akhir-akhir ini? Perasaan saya akhir-akhir ini, saya sering banget, Kak, merasa cemas. Terima kasih sudah jujur. Saya ingin memastikan Anda merasa aman, nyaman, dan tenang. Boleh Anda ceritakan masalah Anda yang membuat Anda merasa cemas? Saya lagi ada masalah, Kak, sama teman dekat saya. Kita beda pendapat. Habis itu dia cuek dan menjauh dari saya. Jadi kamu merasa teman dekat kamu berubah, menjauh, dan itu bikin kamu bingung dan gak nyaman juga. Benar begitu? Benar, Kak. Lalu apa yang terjadi sebelum hubungan kalian berubah? Kami sempat bermain, Kak, sebelum dia menjauh dari saya. Kami main di salah satu mall. Di saat kita punya ide untuk couple, saat itu kita beda pendapat, Kak, dan tidak jadi, Kak, untuk membeli barang couple-nya. Lalu memutuskan untuk pulang saja karena katanya tiba-tiba dia nggak enak badan, Kak. Iya. Dan selanjutnya kita sudah tidak ada hubungan lagi, Kak. Dia sudah menjauh dan cuek. Bahkan untuk ketemu aja dia langsung cuek kepada saya, seakan-akan kita tidak pernah berteman. Sepertinya kamu merasa sedih dan khawatir kehilangan dia ya? Iya, Kak. Karena di sini aku cuma punya dia, Kak. Kita yang main bersama, makan bareng, nonton bareng, ngerjain tugas bareng. Dan saya bingung, Kak, kalau dia menjauh dari saya. Saya tidak punya teman lagi, Kak, selain dia. Gimana caranya agar kita sudahi penyelesaian perbedaan pendapat ini? Oke. Kalau boleh tahu, kamu ngekos berdua sama dia? Kita ngekosnya sendiri-sendiri, Kak. Tapi kos kita bersebelahan. Ya, semenjak itu dia tidak pernah lagi membuka pintunya. Bahkan dia pulang kuliah aja langsung ditutup, Kak, pintunya. Padahal sebelumnya kita sering, Kak, main di kos bareng-bareng, di kos dia, di kos saya, kayak seperti satu kosan. Apakah kamu sudah merujuk dia, merayu dia? Saya sudah ngechat dia, Kak, lewat WhatsApp, Instagram, dan TikToknya, tapi tidak ada balasan. Dan dia tidak pernah update status lagi, Kak, yang muncul di HP saya seperti sebelum-sebelumnya. Apa dia begitu tidak suka, Kak, dengan saya? Sedangkan cuma gara-gara beda pendapat saja. Apa aku terlalu menyakiti hatinya? Perasaan itu wajar sekali, Kak. Ketika hubungan dekat berubah, siapapun pasti akan merasa tidak tenang.
Iya kak, saya overthinking dengan itu. Makanya saya sering pikiran terus. Gimana caranya agar kita bisa baikan, bisa berteman. Sedangkan saya juga bingung harus mulai dari mana. Dia dihubungi juga tidak bisa. Dia pulang kuliah juga langsung ditutup kak pintunya. Seakan-akan kayak tidak ada orang di sana. Padahal saya tahu kalau dia sudah pulang dari kuliahnya, tapi tidak menunjukkan sikap kepedulian lagi kak pada saya. Kamu sudah melakukan langkah yang bagus dengan datang ke sini. Menurutmu, apa yang ingin kamu capai dari sesi kita hari ini? Saya ingin merasa lega kak, merasa tenang. Nggak apa-apa kalau nggak mau berteman lagi. Setidaknya ada penjelasan kenapa saya bisa merasa tenang, biar saya juga tidak kepikiran dia terus. Oke. Baik, kita bisa coba dari cara supaya pikiran kamu lebih teratur dan kamu bisa menghadapi situasinya dengan lebih tenang. Bagaimana kalau kita mulai dengan memahami apa saja pikiran yang muncul ketika teman kamu berubah atau menjauhimu? Iya, itu juga boleh kak. Terima kasih ya. Hari ini kamu sudah terbuka dan berbicara banyak. Itu tidak mudah, tapi kamu berhasil melakukannya. Iya kak. Terima kasih untuk bimbingannya. Ya. Saya harap setelah ini saya sudah merasa lega dan tenang kak. Saya senang mendengarnya. Di pertemuan berikutnya, kita bisa bahas cara mengelola kecemasan dan langkah berkomunikasi dengan teman kamu. Kamu merasa nyaman untuk melanjutkan konseling ini? Iya kak, saya nyaman. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Ya, terima kasih.